semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jadi udah lama banget aku nggak bikin konten YouTube. Kayak aku terakhir bikin konten YouTube tuh pas lebaran. Dan itu udah sekitar Mei, Juni, Juli. Ya udah sekitar 2 bulanan lah ya, 2 bulan lebih. Sebenarnya aku udah pengen buat video konten YouTube tuh udah lama banget. Kayak pengennya tuh kayak seminggu sekali gitu kan upload video di YouTube. Cuman kondisi tidak memungkinkan. Dan alhamdulillah lagi sibuk banget sama kerjaan yang lain, jadi nggak sempat bikin sering bikin konten YouTube. Tapi kali ini karena aku lagi nggak ada kegiatan-kegiatan lain, ada sih sebenarnya kegiatan, cuman sekarang lagi emang pengen berkembang lagi di YouTube, jadi aku meluangkan waktu hari ini untuk bikin konten itu gitu guys, karena saking kangennya aku sama kalian semua. Oke, jadi konten kali ini tentang Q&A. Nah, jadi aku tuh udah pernah bikin instastory di Instagram aku. Iya, namanya juga instastory ya. Ya pasti di Instagram. Ya pokoknya aku udah bikin di story aku tentang kolom pertanyaan. Jadi di situ aku naruh kolom pertanyaan buat kalian nanya-nanya tentang aku ataupun tentang yang lain. Aku udah pilih beberapa pertanyaan yang menurut aku menarik untuk aku jawab. Nah, setelah aku baca-baca pertanyaan-pertanyaannya tuh hampir beberapa ada yang sama gitu. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini panjang banget, bener-bener kayak ngabisin pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Ini sekedar biodata aku juga. Jadi pertanyaan pertama ini dari Kanifaza _ Pertanyaannya, nama panjang, umur, anak keberapa, sekolah di mana, udah lulus apa belum, tinggal di mana. Ngabisin ya. Tapi nggak apa-apa, aku mau jawab. Jadi nama panjang aku tuh Ajeng Dina Renata. Ajeng Dina Renata. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kok nama di sosial medianya Ajeng Dinata? Ya, jadi sebenarnya kalau orang-orang itu kadang manggil aku tuh Ajeng Dinar. Jadi nggak pakai Renatanya, Ajeng Dinar aja. Cuman aku ganti jadi Ajeng Dinata karena ya aku tuh kan orangnya nggak pilihan ya. Aku nggak mau nanti si Renata tuh jadi pundung. Jadi akhirnya aku nyambungin si Dinar sama Renata itu jadi Dinata gitu, Dina Renata. Jadi Ajeng Dinata, di Ajeng Dina Renata. Jadi biar si Renatanya ke bawah juga, biar si Dinarnya ke bawah juga. Jadi biar disatuin jadi Dinata. Begitu guys. Oke, umur aku sekarang 19 tahun. Masih apa ya? Oke, selanjutnya masih pertanyaan yang sama. Ini anak keberapa? Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Jadi aku punya 1 kakak, tapi aku punya beberapa kakak yang aku anggap kakak. Ngerti kan kalian ya? Oke, selanjutnya sekolah di mana? Aku udah lulus tahun 2020. Tinggal di mana? Aku tinggal di daerah Puncak Bogor. Oke, next pertanyaan selanjutnya ini dari Andi Rehansyah. Ini tentang makanan favorit nih. Pertanyaannya yaitu makanan favorit, minuman favorit, sama cemilan favorit. Aku nggak ada favorit sih sebenarnya. Aku suka semua makanan. Gimana dong? Karena gini loh, kalau aku tuh apa aja dimakan. Jadi aku nggak pernah pilih-pilih makan. Paling aku nggak suka pakai bawang sama seledri aja. Jadi kalau makanan kayak bubur, bakso yang kayak gitu yang pakai bawang sama seledri itu aku nggak suka. Paling dipisah gitu. Tapi untuk makanan-makanan yang lain aku suka-suka aja, apa aja dimakan. Karena aku tuh gini loh, kalau misalkan nih ya aku makan rendang misalkan, so aku pikir situ, wah rendang ini makanan favorit aku. Terus selanjutnya nanti aku makan lagi kayak ayam bakar. Terus aku bilang gini, ayam bakar adalah makanan favorit aku. Jadi kayak aku sendiri juga bingung, kayak aku makanan favorit aku sebenarnya apa gitu. Makanya aku nggak pernah ngebeda-bedain makanan, apapun aku makan asal gak ada bawang sama seledrinya gitu. Nah, untuk minuman favorit aku tuh gimana mood? Kadang mood aku tuh misalkan hari ini aku pengen makan yang asem-asem, berarti aku makannya kayak orange juice yang kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Pita Sapitri I-nya 2. Tinggi badan sama berat badan. Tinggi badan sama berat badan aku belum tahu sekarang sih. Udah lama banget aku nggak nimbang. Tapi terakhir aku timbang itu tinggi badan aku tuh 159. Iya, 159 sampai 160 ya.
pokoknya 150 ke atas. Terus berat badan aku kemarin itu 48 apa berapa ya? Tapi itu kemarin, untuk sekarang aku belum cek lagi berapa. Kayaknya sih ngurangin, soalnya sekarang agak kurang makan, tapi nggak tahu deh. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Naya Karira, pokoknya dia. Cintanya aku tunggu. Pertanyaannya, kenapa memutuskan sekolah ke Bandung? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu sih. Karena kayak aku tuh dari awal SMP aku nggak ada niatan buat sekolah di luar kota. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba memutuskan buat sekolah di Bandung, di Cimahi. Karena aku tuh nggak mau jauh dari keluarga, terus juga nggak mau jauh dari teman-teman SMP waktu itu mikirnya. Makanya aku nggak ada niatan buat sekolah jauh-jauh. Tapi waktu itu tuh keadaannya berbeda tiba-tiba. Kayak aku tuh waktu itu mutusin buat pindah sekolah aja ke Bandung, ke Cimahi. Awal-awal aku pindah ke Cimahi itu rasanya sedih banget, kayak pengen di Bogor aja gitu, nggak mau di Cimahi, nggak mau jauh dari keluarga, teman-teman SMP juga nggak mau gitu, kayak sedih banget awal-awal. Cuman semakin kesini semakin aku sekolah dan banyak teman. Aku kan di Bogor sendiri kan, maksudnya orang jauhnya, jadi aku nggak punya teman sama sekali karena nggak pada kenal gitu. Tapi semakin kesini punya teman, akhirnya bener-bener kayak ngerasa nyaman banget dan kayak bersyukur banget aku sekolah di Cimahi. Pokoknya aku seneng banget sih sekolah di sana. Kayak banyak banget pengalaman, terus juga teman-teman yang baru-baru pada baik-baik. Senang banget, jadi pengen sekolah lagi. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ini masih tentang Bandung. Ini dari Laila. Iya, Laila. Lebih suka di Bandung apa di Bogor? Aku bukan gak bisa jawab sih, tapi bingung gitu karena keduanya aku suka. Aku suka tinggal di Bogor karena aku lahir di Bogor, besar di Bogor, SD SMP tuh di Bogor. Terus juga aku juga suka di Bandung, walaupun aku cuman beberapa tahun, cuman 3 tahun, hampir 3 tahunan aku di Bandung, tapi rasanya kayak nyaman sih, karena punya suasana baru di Bandung tuh. Jadi aku suka keduanya, aku suka di Bogor, aku juga suka di Cimahi, jadi nggak bisa milih. Aku suka keduanya. Kenapa aku suka keduanya? Karena kedua kota itu tuh punya momen tersendiri, punya keunikan tersendiri, punya kenangan tersendiri. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ini dari Rita_Kurnia 67. Cita-cita dari kecil apa? Karena namanya anak kecil ya, jadi kalau anak kecil tuh kadang suka berubah-berubah gitu. Aku tuh dulu waktu pas SD pengen jadi guru karena ngikutin orang. Karena kebanyakan teman-teman aku tuh pengen jadi guru, jadi kayak aku pikir aku juga pengen jadi guru gitu kan. Jadi nggak punya pengen tersendiri waktu SD, jadi ngikutin orang. Kalau orang pengen ini, aku juga pengen ini gitu. Nah pas SMP aku nggak pengen jadi apa-apa. Aku nggak punya cita-cita yang benar-benar aku pengen dicapai gitu. Kayak ya udah, aku SMP tuh kayak udah gitu kan, pengen menjalani hidup aja. Nah pas SMK itu aku punya cita-cita pengen jadi artis kan. Itu pas aku SMK kan. Nah waktu pas SMK tuh kan aku belum pakai hijab kan, maksudnya pakai hijab cuman kayak belang bentong. Maksudnya kayak belang bentong tuh berubah-berubah gitu loh, kadang pakai kerudung, kadang enggak, kadang pakai kerudung, kadang enggak gitu. Tapi keseringan aku nggak pakai kerudung sih waktu itu. Jadi aku tuh waktu pas itu pengen jadi artis, dan disitu aku kayak selalu ngehalu untuk jadi artis, seakan-akan aku jadi artis bintang 5. Nah setelah lulus SMK itu aku belum pakai hijab kan, dan masih punya keinginan pengen jadi artis gitu kan. Akhirnya aku situ bener-bener kayak di sosial media aktif banget. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ini dari Cantika_A_S. Mulai kan. Kriteria cowok apa ya? Kalau kriteria cowok aku juga nggak tahu sih kriteria aku kayak gimana. Kalau mapan tampan sih, ya siapa sih yang nggak pengen punya pacar yang ganteng, yang mapan? Siapa sih gitu kan? Pasti semua cewek itu pasti pengennya kayak gitu kan. Aku juga pengen lah punya pacar yang ganteng, yang mapan gitu kan.
Cuman aku tuh kayak mikir lagi gitu kan, aku lagi ada di tahap belajar memperbaiki diri lagi ke yang lebih baik lagi belajar istiqomah juga. Jadi aku lebih kriteria cowok tuh lebih kayak ke dia paham agama aja gitu. Karena gini loh, kalau misalkan dia paham agama, dia pasti bakalan ngerti sama semuanya gitu. Intinya aku sekarang gak punya kriteria khusus, karena kalau dia paham agama, dia pasti bisa mengerti semuanya gitu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ini dari Padilla_konyel. Pertanyaannya, target nikah kapan? Aku masih umur 19 tahun, tapi ada sih aku targetan nikah itu umur 23-24 ya, 23-24. Karena 23-24 tuh menurut aku udah paling pas banget buat nikah. Tapi kalau besok ada jodohnya nggak apa-apa. Enggak. Ya, pokoknya kalau untuk target nikah umur 23-24. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar bisa lebih percaya diri? Cara biar lebih percaya diri, ya udah kita percaya diri aja, kita tampilin apa adanya kita. Jadi kayak gini loh, misalkan dari pakaian, kalian pakai pakaian yang nyaman. Karena gini, dari pakaian itu bisa ngaruh ke kepercayaan diri. Gini loh, karena kalau misalkan kita pakai baju yang bukan diri kita, kayak misalkan contohnya kita pakai baju yang tangannya panjang, cuman kita pakai baju yang tangannya pendek, itu kan pasti ngebuat kita jadi gak nyaman, jadi kita nggak bisa gerak bebas, jadi itu juga ngebuat kayak kita kurang percaya diri. Menurut aku dari pakaian juga ngaruh sih untuk kepercayaan diri, karena kalau misalkan kita menggunakan sesuatu yang gak pernah kita pakai, itu pasti bakalan canggung banget dan malah jadinya gak percaya diri ke kitanya. Jadi tipsnya menurut aku buat bikin kalian bisa lebih percaya diri, kalian tampilin apa adanya kalian. Jadi jangan pernah kalian berubah penampilan hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Dewi_Wulandari47. Gimana caranya self love? Cara mencintai diri sendiri dengan kita jaga pola makan. Bener gak sih jaga makan? Karena kalau kita makan pedas-pedas, kita sakit perut, ya nanti perut kalian kenapa-kenapa. Itu tandanya kalian gak sayang sama diri kalian. Terus selanjutnya, cintai orang yang benar. Karena kalau kalian mencintai orang yang salah, itu pasti bakalan ngebuat kalian jadi galau. Resikonya kalau misalkan kayak gitu kan kalian jadi gak mau makan, ada kan yang kayak gitu, dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan kalian. Jadi jangan melakukan sesuatu yang bakalan ngerugiin diri sendiri gitu. Kalau kita galau, ini pengalaman aku ya, kalau misalkan aku galau, aku kalau galau ya aku makan sih, tetap makan, karena gak bisa aku kalau aku galau, aku gak makan gak bisa. Aku kalau aku galau ya kalau lapar ya makan. Jadi aku bukan tipe orang yang kalau misalkan galau itu hilang nafsu makan, enggak. Jadi aku tuh nggak bisa tanpa makan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Sapira. Kak, itu tai lalatnya muncul dari kapan? Soalnya aku lihat foto dari kecil gak ada tai lalatnya. Tai lalat yang ini ya. Nah, ini juga aku bingung nih. Aku juga masih bertanya-tanya sampai sekarang kapan tai lalat ini tuh muncul. Bahkan temen-temen aku pada bingung, kok waktu kecil nggak ada tai lalatnya sih, kok sekarang tiba-tiba ada segede gini gitu kan. Dan aku juga bingung, nggak bisa jawab. Pokoknya aku juga nggak ngerti tiba-tiba dia tuh muncul aja segede gini. Mungkin juga pas tidur bangun-bangun tiba-tiba ada tai lalatnya. Soalnya aku juga nggak memperhatikan, soalnya tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba ada dan udah gitu, aku tidak mempermasalahkan. Aku kenapa sih gini terus ya? Oke, selanjutnya dari Nana.Tira. Hal lucu apa yang gak bisa dilupain sampai sekarang? Hal lucu yang gak bisa aku lupain sampai sekarang, satu momen aku gak bisa lupain sampai sekarang itu udah lama banget, pas aku SMP apa SD ya lupa. Jadi gini ceritanya, waktu itu tuh aku tidur, ini tentang ego ya. Jadi waktu itu tuh aku tidur malam-malam kan, tapi aku tidurnya di sofa gitu, dan bukan tidur sih, itu kayak ketiduran. Lagi nonton tiba-tiba tiduran di sofa, terus pas malam-malam tuh aku dibangunin kan sama mama. Dek bangun gitu. Aku tuh kayak sadar nggak sadar gitu loh, kayak iya gitu.
kata mama aku tuh kayak pindah ke kamar katanya gitu. Oh iya, aku tuh kayak sadar nggak sadar gitu loh, kayak aku tuh sadar tapi mata aku tuh ketutup gitu karena saking ngantuknya gitu loh. Jadi kayak aku tuh jalan dari ruang tamu ke kamar, itu kan aku dari ruang tamu ke kamar itu kan ngelewatin dulu kulkas kan. Aku di situ ngelewatin dulu kulkas karena aku sadar gak sadar. Jadi kayak tiba-tiba pas aku lagi jalan mau ke kamar, aku tuh buka kulkas. Pas aku buka kulkas, tiba-tiba mama aku tuh teriak, mau kemana? Katanya gitu. So aku bilang sambil kayak gitu, karena saking sadar gak sadar kan. So aku bilang, mau pipis. Aku bilang mau pipis, tapi aku malah buka kulkas kan. Aku nggak sadar gak sadar gitu. Terus kan mamaku teriak, pipis mas, ke kamar mandi, tadi ya sana. So aku kan itu langsung sadar kan. Nah dari situ aku langsung pergi ke kamar kan. Udah deh tidur. Dan itu pas besoknya ketawa dong ya. Pas aku bangun tidur tuh kenapa gitu kan. Dan itu menurut aku gak bisa dilupain sih sampai sekarang dan masih suka dibahas gitu deh. Itu salah satu cerita yang gak bisa aku lupain dan masih dibahas sampai sekarang. Gitu guys. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya. Ini terakhir ya, ini pertanyaan terakhir. Ini dari Julfa Nurfadiah. Harapan kedepannya apa? Kalau aku pengen jadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Yang paling penting tuh yang terbaik. Nah, terus juga pengen banyak yang sayang. Bukan berarti sekarang gak ada yang sayang. Walaupun gak punya pacar, ya bukan berarti gak ada yang sayang kan. Tapi lebih banyak lagi yang sayang gitu maksudnya. Oke, jadi segitu aja video Q&A kali ini dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke, don't forget to like, comment, dan subscribe. Bye, see you next video.